Shalom, teman-temanku yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita mulai jazz kita pada malam hari ini, uh, khususnya jazz mengenai kudusnya perkawinan. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama mohon perlindungan Bunda Maria. Ke dalam perlindunganmu kami bernaung, oh Santa Bunda Allah. Janganlah mengabaikan doa kami bila kami dirundung nestapa, namun bebaskanlah kami selalu dari mara bahaya. O perawan mulia yang terpuji, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Perawan Maria, doakanlah kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan membaca Katekismus Gereja Katolik nomor 125 sampai 126. Mengenai kitab suci, Injil-Injil merupakan jantung hati semua tulisan sebagai kesaksian utama tentang hidup dan ajaran sabda yang menjadi daging penyelamat kita. Dalam penyusunan Injil-Injil dapat kita bedakan menjadi 3 tahap. Kehidupan dan kegiatan mengajar Yesus, Bunda Gereja Kudus tetap mempertahankan dengan teguh dan sangat kokoh bahwa keempat Injil yang sifat historisnya diakui tanpa ragu-ragu dengan setia meneruskan apa yang oleh Yesus Putra Allah selama hidupnya di antara manusia sungguh telah dikerjakan dan diajarkan demi keselamatan kekal mereka sampai hari Ia diangkat. Tradisi lisan. Sesudah kenaikan Tuhan, para rasul meneruskan kepada para pendengar mereka apa yang dikatakan dan dijalankan oleh Yesus sendiri dengan pengertian yang lebih penuh yang mereka peroleh karena dididik oleh peristiwa-peristiwa mulia Kristus dan oleh terang roh kebenaran. Penulisan Injil-Injil. Adapun penulis suci mengarang keempat Injil dengan memilih berbagai dari sekian banyak hal yang telah diturunkan secara lisan atau tertulis. Beberapa hal mereka susun secara agak sintetis atau mereka uraikan dengan memperhatikan keadaan gereja-gereja. Akhirnya, dengan tetap mempertahankan bentuk pewartaan, namun sedemikian rupa, sehingga mereka selalu menyampaikan kepada kita kebenaran yang murni tentang Yesus. Yes. Mari kita sama-sama membaca dari Kitab Imamat bab 18 ayat 1 sampai bab 20 ayat 27. Mengenai kudusnya perkawinan, hidup, dan umat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku. Dengan hidup menurut semuanya itu, akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu,
karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya. Karena mereka adalah kerabatmu, itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya, selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya, yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik, dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan, persembahan yang kudus, yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas.
Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kamu harus berpegang pada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah di hadapan Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tapi pada tahun yang keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima, kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Kau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, kau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati.
yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka. Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya. Sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan. Keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibukanya, dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak beranak. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dihalau lakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Tapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki empat, dan burung-burung, dan oleh segala yang merayap di muka bumi, yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilantari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, sedikit overview. Saat ini kita sudah ada di Imamat bab 18 sampai 20. Sudah melewati 4 bagian dan sekarang kita sedang memasuki ke bagian kelima, yaitu kemurnian moral. Next. Teman-teman, sebelum kita memulai, adakah teman-teman yang ingin men-sharingkan? Mungkin ada yang sedikit boleh sharing, boleh kesaksian, ataupun boleh pertanyaan. Dan teman-teman juga diperbolehkan untuk men-sharingkan di luar tema hari ini. Sangat terbuka, tentunya sebagai inspirasi. Kok kudusnya perkawinan ini gimana ya? Ternyata sudah diatur dari dulu ya. Tapi apakah kudusnya perkawinan zaman itu apakah sama dengan zaman sekarang gitu? Nah, juga tadi kita juga mendengar bahwa nggak cuma perkawinan saja, tetapi adanya mengenai tatanan dalam hidup, dalam bermasyarakat, dan juga kudusnya umat Tuhan. Jadi sebuah kudusnya ini apakah satu frame of mind dengan yang kita sekarang? Teman-teman boleh men-sharingkan. Jika teman-teman ada yang ingin, langsung raise hand saja. Kita ada waktu sebentar. Silakan teman-teman yang ingin men-sharingkan. Menarik ya. Banyak banget tuh tadi di bab 18 berbicara tentang aurat. Sekarang udah kurang kedengeran sebetulnya menurutku aurat itu. Sekarang lebih modern lagi bahasanya. Ya, silakan teman-teman jika ada yang ingin men-sharingkan. Menarik soalnya. Sekarang nggak perlu dikasih tahu buat singkapin. Orangnya sendiri kadang singkapin aurat. Memang banyak terjadi pergeseran semakin kesini waktunya. Mungkin sudah tanda-tanda waktunya sudah semakin dekat. Baik, kalau jika ada mungkin ada yang masih pengen sharing nih, tapi masih mau diketik dulu deh atau mau apa, boleh teman-teman. Kita bisa mulai pengajaran kita dulu kali ya. Bagaimana, Leo? Atau mau ya? Baik, Oke, silahkan. terima kasih, Ko Ricardo. Selamat malam, Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Mungkin juga nanti yang akan melihat via YouTube. Sudah beberapa waktu saya tidak memberikan materi secara full, membawakan benar-benar dari apa ya, bukan hanya sempilan aja gitu ya.
Eh, Terima kasih juga, puji Tuhan, saya bisa ada waktu untuk itu. Untuk yang pertama, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai dua hal. Hal pertama akan dibahas oleh saya, bab 16, mengenai kudusnya hidup perkawinan. Dan nanti di bab yang kedua akan dibahas oleh Kojos. Sebetulnya mengenai malam hari ini tuh omongannya hanya satu, yaitu larangan untuk berbuat seksual. Bagian saya nanti berupa larangan-larangannya dan bagian Kojos adalah hukuman-hukumannya gitu ya. Kalau di bab 18 itu dilarang, bab 20 nanti berupa hukumannya apa. Nah, itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kojos. Jadi di bagian Kojos nanti akan lebih panjang, saya akan batasi kira-kira sampai jam 8 saja. Untuk yang pertama saya akan mengawali dari secara filosofi dulu ya, hukum apodiktik dan kasuistik. Jadi sebetulnya hukum apodiktik itu sudah dipakai atau dicetuskan pertama kali oleh filsuf Yunani Aristoteles. Next saja kok. Ya. Ini istilah yang dipakai oleh Aristoteles untuk memperlihatkan hal atau sesuatu secara pasti. Dia dibedakan dari pandangan yang sifatnya itu hanya kemungkinan saja. Maka hukum apodiktik itu bersifat pasti, bersifat niscaya. Kita tidak mempertanyakan kembali. Nah, bagi Aristoteles, apodiktik itu tidak dapat diperdebatkan. Bahwa dia adalah yang absolut, jika itu sebuah keputusan, adalah keputusan yang mutlak dan pasti benar. Penggunaan eh, apodiktik itu terjadi dalam perintah ataupun tradisi bangsa Israel dalam perjanjian lama. Sebagai contoh ya 10 perintah Allah itu pun eh, apodiktik itu ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jadi pertama-tama hukum apodiktik itu adalah hukum yang tidak dapat diperdebatkan kembali, hukum yang absolut secara umum masyarakat pasti akan menerima dalam prinsip moral paling tidak eh, bahwa itu adalah hal yang benar. Nah, kemudian sebagai bukan lawan kata juga, tapi sebagai pembandingnya, hukum kasuistik itu muncul bahwa hukum kasuistik itu adalah hukum yang berasalkan dari kasus demi kasus atau case law. Dan prinsip moral biasanya sering dipakai dalam kasus ini, dalam hukum kasuistik itu. Sebab kita tidak mungkin menerapkan perintah umum secara langsung pada situasi moral yang sebenarnya. Nah, sebagai contoh, hukum apodiktik misalkan ya melarang untuk memberikan pernyataan palsu. Tapi dalam kasus Rahab di kitab Yosua 2, pada saat itu Yosua itu mengutus dua orang pengintai untuk mengintai Raja Yeriko, dan mereka bersembunyi di rumah Rahab itu seorang pelacur ya, bernama Rahab itu. Nah, Rahab itu mempertimbangkan ketika dia ditanya sama pasukan dari Raja Yeriko, mempertimbangkan dia ingin mengatakan kebenaran bahwa ya ini ada dua orang dari Israel yang bersembunyi di rumah saya, atau dia lebih mempertahankan hidup pasukan itu, pengintai itu. Nah, sebenarnya hukum kasuistik itu akhirnya akan beralasan bahwa kita haruslah memberikan suatu kebenaran kepada siapa kebenaran itu berhak. Dari kasus Rahab ini, kita bisa melihat bahwa pada saat itu konteksnya adalah konteks perang, dan ia telah mengalihkan kesetiaannya kepada Tuhan bangsa Israel, bukan dari Raja Yeriko gitu ya. Maka Rahab itu tidak memiliki kewajiban apapun untuk memberikan informasi kepada Raja Yeriko. Sebab tugasnya ia adalah melindungi para hamba Tuhan. Gitu. Jadi ia sudah menangguhkan eh, apa ya, perintah apodiktik umum itu untuk mengatakan kebenarannya. Oke, next. Ya, dan tadi lebih lanjut bahwa Rahab itu tidak pernah dikutuk ya. Rahab sama sekali tidak pernah dikutuk di kitab-kitab ayat-ayat selanjutnya atas tindakannya itu. Nah, kemudian apakah hukum kasuistik itu sama dengan etika situasional? Memang iya, dalam sejarah hukum Kristen, hukum kasuistik itu sering dipandang negatif. Sebab ia memberikan
suatu alasan-alasan ataupun pengecualian-pengecualian padahal seharusnya itu tidak ada. Nah, dalam hal ini seringkali itu akan mengarah pada etika situasional. Nah, kemudian hal ini akan mereduksi hukum-hukum yang hukum sebelumnya gitu, apodiktik menjadi hukum cinta saja. Tapi seandainya kita lebih teliti, bahwa perspektif situasional atau antinomian-antinomian itu pengajaran sesat ya sebenarnya. Orang Kristen itu akan dikecualikan dari hukum. Itu sebenarnya sebuah penolakan ya, sebuah penolakan terhadap firman atau terhadap otoritas yang mengikat dari ajaran tertulis itu. Bahwa sebenarnya andaikan kita nanti berbicara perjanjian baru, bahwa Yesus pun akan mengutuk para kasuistis ahli Taurat dan orang Farisi juga, bahwa yang memutarbalikkan hukum melalui spekulasi manusia itu pun juga tidak diperkenankan oleh Kristus. Dia sama sekali tidak meremehkan peran ketaatan kepada Allah secara khusus, melainkan menjadikan ketaatan itu sebagai ujian terhadap hukum apodiktik tadi, bahwa kita harus mengasihi dan lain sebagainya. Next. Ya, dan terakhir bahwa ajaran kitab suci ataupun kitab suci kanonik itu menjadi pengadilan terakhir bagi kita dalam proses pengambilan keputusan. Sebab ini akan disusun berdasarkan hukum apodiktik tadi yang tidak dapat diperdebatkan. Jadi salah kaprah seandainya hukum itu beberapa hukum dalam yang bersifatnya jangan-jangan itu kemudian dipertanyakan kenapa? Karena pasti akan mengakibatkan suatu kerugian minimal dari dosanya. Nah, kita masuk pada pembahasan malam hari ini. Saya akan mengambil tema yaitu kesucian seksual gitu ya, atau kudusnya hidup dalam perkawinan. Sebelum masuk ke sini, saya kalau membahas mengenai seksual itu selalu beranggapan bahwa selalu menyampaikan bahwa pada dasarnya seksualitas itu merupakan suatu komunikasi antar pasangan. Jadi pada dasarnya itu adalah sebuah komunikasi. Adalah sebuah komunikasi dan pasangan itu adalah orang yang menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, kesucian ini diatur sedemikian rupa dalam imamat ini berdasarkan serangkaian hukum apodiktik yang melarang hubungan dalam tingkat kekerabatan atau afinitas tertentu. Dari Imamat 18 ayat 1 sampai 30, materi ini memang diawali suatu nasihat pada bangsa Israel, diakhiri dengan perintah yang sama juga. Bahwa kesakralan yang melingkupi tindakan yang mengkomunikasikan kehidupan manusia itu melarang kontak seksual dalam mereka yang sudah punya hubungan darah atau hubungan dekat apapun. Karena pada dasarnya hal itu sama saja dengan menyatukan dagingnya sendiri. Kemudian di ayat yang ketiga, kitab Imamat ini ada merujuk ada bangsa Mesir di situ. Sebab itu sebagai pengingat bahwa latar belakang sejarah hukum tersebut di padang gurun bangsa Israel itu satu-satunya kebudayaan yang diketahui adalah Mesir. Selanjutnya, ya, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya akulah Tuhan. Dan kebenaran hukum itu dimaksudkan untuk mengenali kelemahan diri. Kitab suci memang tidak menjamin mendapatkan kehidupan, tapi ia akan menemukan kehidupan melalui hukum itu sejauh ia pantas tuai di dunia ini. Lanjut dulu. Oke, kita masuk pada Imamat 18 ayat 6. Imamat 18 ayat 6 sampai 23 isinya mengatur mengenai perilaku seksual yang terlarang, dimulai dari kasus sedarah itu ada banyak jenisnya, kasus yang punya hubungan darah juga, dan terakhir adalah kasus lainnya. Kasus lainnya hanya ada dua, yaitu homoseksual atau perilaku sodomi dan juga bestialitas atau um, seks terhadap binatang. Seorang dari Targum Jonathan mengatakan bahwa tidak seorang pun baik muda maupun tua boleh mendekati salah satu.
antara sesamanya untuk mencemarkan ketelanjangan mereka karena kedagingan, atau karena mengetahui ketelanjangan mereka. Dan seorang laki-laki yang dekat dengannya tidak boleh mendekati perempuan itu untuk menyingkapkan auratnya. Kalau kita baca dari Imamat 18 ayat 6 ini, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya, dan akulah Tuhan. Jadi ini lebih pada tidak boleh seks bebas seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Kanaan. Dan pada ayat ini dari tafsiran bahwa barangkali ini bisa kita pandang sebagai pendekatan untuk menikah, gitu ya. Bahwa perkawinan sendiri itu merupakan suatu persekutuan, itu merupakan suatu persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya itu memang terarah pada kesejahteraan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak, kemudian orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat menjadi martabat sakramen, gitu kan. Dan karena itu orang yang dibaptis eh, tidak dapat kontrak perkawinan yang sah yang tidak dengan sendirian sakramen. Jadi pasti harus dengan sakramen. Dan ciri yang hakiki adalah unitas dan indisolubilitas, satu dan tak terceraikan. Next. Dan kerabat ini mengacu pada kerabat sedarah, termasuk mereka yang tidak disebut secara spesifik anak perempuan dan saudara perempuan kandung. Nah, tadi sudah dikatakan beberapa kali bahwa yang termasuk di situ dalam hubungan darah adalah anak laki-laki dan ibu, ayah dan cucu, dalam garis keturunan langsung dan saudara laki dan perempuan, persatuan antara saudara laki-laki dan perempuan tiri, ataupun keponakan dan bibi. Bibi itu ibu, istri ayah, tapi bukan selain selain ibu kita, gitu. Juga melarang perkawinan dengan anak atau cucu perempuan yang pernah punya hubungan dengan salah satu dari mereka. Dan umat Yahudi, mereka terikat hukum alam untuk menjauhkan diri dari ibu dan saudara perempuannya sendiri, dari istri orang lain dan dari hubungan intim yang tidak wajar. Selanjutnya, dan kemudian janganlah kau sikapan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah kau sikapan auratnya, janganlah kau sikapan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Janganlah kamu menyetubuhi ayahmu atau ibumu, dan kamu tidak boleh bersetubuh dengan istri ayahmu, sebab itu adalah hak prerogatif ayahmu untuk melakukan hubungan seksual. Janganlah engkau menyingkapkan aurat istri ayahmu, karena itulah aurat ayahmu. Next dulu. Oh, hilang. Oke. Nah, ayah tidak boleh mempunyai hubungan apapun dengan putrinya, gitu ya. Ia tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan putrinya. Penyebabnya adalah agar umat Allah itu tidak menyerupai orang kafir yang mengizinkan hal demikian. Sebagai contoh, misalkan kita melihat budaya saat itu, orang Persia itu bisa mengawini ibunya, anak perempuannya, atau saudara perempuan mereka sendiri. Bahkan tokoh yang kita kenal, Cleopatra gitu ya, itu pun adalah hasil perkawinan sedarah. Ada yang mengatakan demikian. Ya, pada saat itu memang Alexandria, ibu kota Mesir, tempat kekuasaan Ptolemeus gitu ya. Kemudian dari Yunani, ada Solon dan juga Lycurgus. Mereka berdua itu legislator yang handal, pencetus hukum. Mereka pun mengizinkan orang itu untuk menikahi saudara tirinya yang memiliki ayah yang sama. Itu dari Solon. Kalau yang Lycurgus hanya mengizinkan yang memiliki ibu yang sama. Jadi keduanya ini memang dari Yunani, Solon itu dari mana? Athena, Lycurgus dari Sparta. Ini kedua kerajaan yang memiliki sejarah yang panjang juga. Keduanya dari Yunani dan juga ada campuran budaya Persia, sehingga budaya pada saat itu memang mendukung eh, banyak sekali itu ya, banyak sekali budaya pada saat itu yang mendukung untuk perkawinan sedarah ataupun yang dilarang dalam imamat ini. Selanjutnya yang kedua alasannya adalah melalui aturan ini ikatan-ikatan dalam masyarakat akan menjadi lebih terhubung juga dalam keluarga. Bahwa gangguan yang mudah terjadi di bawah
atap rumah tangga itu dalam prospek pernikahan di masa depan tentu bisa dicegah gitu ya. Dalam praktik yang sebaliknya sering terbukti bertentangan. Oke, lanjut. Ini mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, mengenai aurat anak perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan, aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri. Ini adalah larangan untuk tidak bersetubuh dengan saudara perempuan ataupun saudara tiri, baik yang dibesarkan dari serumah sendiri ataupun di luar rumah. Jangan bersetubuh dengan cucumu, jangan bersetubuh dengan saudaramu perempuan yang seayah lain ibu ataupun yang seibu tapi lain ayah. Dan di antara Imamat 11 sampai 20 itu isinya mengenai larangan dengan bibi dengan saudara-saudara yang lain. Perlu diingat bahwa oh, saya mengingatkan kembali persinahan itu adalah hubungan seksual antara wanita yang sudah menikah atau bertunangan dengan pria manapun. Maka dalam kitab suci itu umumnya mereka dihukum dengan kematian kedua individu itu. Nah, tapi hubungan intim dengan wanita yang belum menikah ataupun belum bertunangan itu memang tidak dilarang, tapi memang menimbulkan tanggung jawab dan juga denda. Lanjut. Sejumlah pelecehan seksual sering dianggap menjijikkan bagi orang Ibrani dalam Perjanjian Lama. Ini memang dikecualikan oleh beberapa ketetapan apodiktik. Dalam hal ini termasuk persetubuhan pada saat haid, sodomi di antara laki-laki, dan juga hubungan seksual dengan binatang. Dan praktik sodomi dihukum dengan sangat berat di Yunani, dan mereka tidak membiarkan orang bersalah mendapat penguburan secara terhormat. Next. Dan janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Dan orang Mesir pun melakukan hal yang sama dengan kambing sebagai bagian dari agama mereka. Dan bagian yang terakhir, ini mengenai akibat pada Kanaan. Imamat 18 ayat 28 sampai 30 itu berisi hukuman supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa sebelum kamu. Dan Musa ini berbicara mengenai yang akan terjadi seolah-olah memang sudah terjadi. Oh, oke. Bahwa bangsa Israel, seandainya mereka tidak setia, akan diusir dari tanah itu. Kanaan sudah tidak setia, bahwa dalam tanah suci itu mereka menodai tanah suci itu gitu ya. Dengan menerima pelanggaran ini menjadi sah bahwa orang Kanaan tidak lagi mengindahkan hukum Tuhan. Dan oleh karenanya ia diusir dari tanah suci itu dan digantikan oleh uh, bangsa Israel. Lanjut. Karena itu setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah bangsanya. Dan hukuman yang sama dijatuhkan atas semua kejahatan yang tersebut di atas, anak-anak layak diperlakukan dengan keras untuk mencegah penyebaran penyakit menular itu. Next. Dan yang terakhir, nah, mengenai hukuman. Pengusiran dari tanah suci itu oleh bangsa Israel terhadap Kanaan, ini adalah hukuman yang sama seperti kepada orang Kanaan gitu ya. Tanah suci telah dicemarkan, ia tidak pernah menerima pelanggaran. Maka hal ini akan terulang ketika Israel itu tidak setia. Dan hukuman itu diletakkan seperti pada Imamat 20 ayat 2 mengenai pengorbanan anak, mengenai sodomi dalam perilaku homoseksual, dan juga mengenai bestialitas atau hubungan seks dengan binatang. Pesan yang dapat diambil dari kitab pertama ini adalah Imamat 18 disusun berdasarkan serangkaian hukum apodiktik, yaitu hukum yang sudah pasti benar, tidak lagi dipertanyakan, dan hukum kasuistik tidaklah sama dengan etika situasional. Berbagai larangan hubungan seksual diterapkan untuk menjaga kesucian tanah suci dan bangsa pilihan Allah. Silahkan Coach Jos untuk yang kedua. Ya, oke.
Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini ya, saya akan menjelaskan mengenai kudusnya hidup dan umat Tuhan. Oke, sebenarnya gini, sebelumnya perikop Imamat ya yang 19 ini, bab 19 ini ya, dia berbicara tentang hukum penyembahan, keadilan, kasih, dan kemurnian. Nah, kita bisa melihat kalau kita baca, kita bisa lihat bahwa dia tuh masih dasar ya, atau mungkin bahasa lainnya adalah bisa dibilang sebagai primitif. Dia belum ada tambahan apa-apa. Dan ini kemungkinan berarti dia ditulisnya itu sebelum zaman pembuangan. Lalu juga oleh karena berkebergantungan kepada 10 perintah Allah atau dekalog, dan pengaruhnya juga pada hukum setelah zaman pembuangan, perikop ini menjadi penghubung yang penting antara hukum Israel dan awal dan hukum Israel di kemudian hari, gitu ya, atau selanjutnya. Nah, dan mungkin kita tadi sering sekali mendengar tentang kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Pada akhirnya Israel itu dipanggil untuk menjadi kudus melalui ketaatan mereka pada perintah Allah. Makanya sekali lagi sebenarnya ya yang mungkin biasa kita disebutkan itu ya. Apa sih yang diinginkan oleh Allah gitu. Yang diinginkan oleh Allah adalah kita menjalankan kehendaknya. Dan ini juga sama. Pada waktu itu juga Israel dipanggil ya, untuk menjalankan perintah Allah. Semuanya untuk supaya apa? Supaya menjadi kudus. Dengan kata lain, secitra. Maksudnya dengan Allah. Gitu. Kalau kita nggak hidup kudus, nggak hidup dengan benar, berarti kan kita tidak menggambarkan citra Allah. Ya kan? Ya. Oke. Lalu mungkin kita sedikit melihat ada perintah keempat ya. Terus perintah ketiga, perintah satu dari Dekalog gitu ya. Kamu harus menyegani ibu dan ayah, memelihara hari Sabat, tidak boleh berpaling pada berhala-hala dan jangan membuat bagimu dewa tuangan. Sabat yang di sini yang dimaksud adalah baik yang mingguan ataupun yang memang secara khusus dijadikan sebagai hari Sabat. Lalu dan ya tentu saja ini merujuk kembali ke perintah 10 perintah Allah ya, dekalog ya. Berhala di sini sebenarnya bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang sia-sia gitu. Hal yang sia-sia. Jadi nggak melulu tentang tuangan gitu ya. Maksudnya kayak Allah bikinan sendiri itu nggak melulu. Iya meliputi, tapi tidak terbatas pada itu aja. Tuangan di sini tentu saja bisa yang dari logam ataupun yang bentuk-bentuk lainnya yang dikerjakan oleh manusia. Nah, yang menarik bahwa ayat kelima dan 8 ini menceritakan juga tentang batas waktu untuk memakan korban keselamatan. Jadi kalau kita mempersembahkan korban keselamatan, lalu mempersembahkannya seperti aturannya gitu ya, lalu Tuhan berkenan, korbannya itu mesti yang dipersembahkan itu harus dimakan sekarang atau besoknya, tapi pada hari ketiga udah nggak bisa dimakan. Berarti mesti dibakar habis. Kenapa? Kalau ikut dimakan juga, akhirnya dia akan membuat jadi suatu yang jijik, gitu ya, najis gitu ya. Dan Tuhan tidak berkenan. Dan yang memakannya itu menanggung kesalahannya sendiri. Bahkan hukumannya adalah kematian. Lalu tentang hukum menuai. Tadi kan kita lihat jangan kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, jangan kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Sisanya jangan dipetik. Buang berjatuhannya biarin aja. Dan ditinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Dan yang jelas gitu ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini semuanya ini untuk membantu orang miskin dan orang asing.
yang mengambil sisa hasil tuayan. Jangan lupa orang asing di sini bukan kayak orang pendatang kayak sekarang imigran gitu ya dari misalkan negara Amerika Serikat gitu, datang ke Bali gitu misalkan ya. Bukan seperti itu, tapi orang asing yang memang dia itu tidak punya hak akan tanah, jadi nggak bisa bekerja, nggak bisa mengusahakan diri sendiri. Gitu. Zaman itu kan belum ada kayak ya laptop gitu ya, terus kita pada WFH gitu kan enggak. Jadi orang kan pasti kan mengusahakannya ya berternak, jadi bertani dan semacamnya semua. Sedangkan orang asing itu pada saat itu kan tidak ada gitu. Akibatnya tidak bisa bekerja, akibatnya mereka membutuhkan belas kasihan dan harus ditolong gitu. Kenapa kalau enggak mereka itu akan mati atau mereka akan hidup sebagai budak. Dan menjadi budak ya meskipun tentu saja udah ada hukum yang buat adil sana sini tapi tetap aja kan nggak ini. Dan ini sebenarnya menariknya bahwa ini merupakan modifikasi dari hukum menyisakan sebagian dari hasil tuayan untuk dewa di tanah tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, saya nggak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan itu ya, bahwa semua yang ada terjadi di sini itu tuh ada konteks budayanya. Tadi seperti yang udah dibilang sama Leo juga tentang apa ya istilahnya kayak bangsa sekitar melakukan hal ini sekian semacamnya. Nah sama juga tadi bangsa-bangsa ya ini juga dia ada kemungkinan besar ada kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel sebelumnya atau bangsa-bangsa sekitarnya. Dan maksudnya kan karena tinggalnya berdekatan, budaya-budayanya kan biasanya mirip-mirip. Nah, ya kita lihat saja sinilah orang yang tinggal di Sumatera, orang yang tinggal di Kalimantan, orang tinggal di Jawa, meskipun mungkin beda suku atau gimana gitu, pasti budaya cenderung mirip-mirip. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dan ini sekarang kita Allah ya semacam melakukan modifikasi gitu ya dari hukum yang menyisakan itu untuk dewa diganti memang tujuannya itu untuk membantu orang miskin dan orang asing. Jadi diganti pemaknaannya. Lalu tentu saja nggak boleh mencuri, berbohong, berdusta, mengucapkan sumpah dusta. Dan tadi seperti yang tadi udah diomong juga, Tuhan tidak pernah berbicara mengenai berbohong tanpa ketidaksetujuan dirinya. Dengan kata lain, Tuhan tuh nggak pernah bilang ada berbohong untuk kebaikan tuh ada. Itu tuh nggak pernah ada. Ya bohong ya bohong. Gitu. Meskipun alasannya untuk kebaikan. Memang susah ya itu Bapak Ibu teman-teman dan ini buat saya sendiri pun juga susah gitu seperti ini. Tapi memang idealnya harusnya seperti itu. Lalu bersumpah dusta demi namaku. Ini kenapa masalah juga? Karena dia melanggar kekudusan nama Allah, menghina Allah, dan seolah-olah mengatakan bahwa Allah membantu kita dalam berbuat jahat. Lalu jangan memeras sesama manusia, jangan engkau merampas, jangan engkau tahan upah seorang pekerja. Dan karena gini teman-teman, Bapak Ibu, Santo Ambrosius mengatakan bahwa Allah, ya, kita kan ini hambanya ya, kita kan hamba Allah. Tapi itu Allah tuh nggak pernah menunda-nunda bantuannya terhadap kita. Kalau Allah Tuhan kita memperlakukan kita seperti itu, ya, nggak pernah nunda-nunda untuk kita. Kenapa kita memperlakukan hal yang berbeda pada orang lain gitu? Kenapa kita malah menunda-nunda gitu? Ya. Kenapa kita malah kalau udah itu nggak diberikan langsung? Itu yang jadi masalah. Lalu mengutuki orang tuli dan orang buta sengaja dikasih batu sandungan. Ya. Dan ini bisa dibilang sebagai suatu perbuatan yang keji, yang sangat mendasar.
kita menyerang orang yang tidak bisa mempertahankan dirinya. Ini jahat gak sih, gitu istilahnya. Dan tentunya kalau buat saya pribadi ya, menurut pandangan saya pribadi, apakah kita juga mungkin kita memang nggak bakal ngutukin orang tuli, orang buta sengaja sandungin gitu. Tapi apakah kita juga memperlakukan hal yang demikian juga pada orang-orang yang tidak berdaya gitu? Mungkin orang tua yang sudah tua, mungkin anak kecil, mungkin orang-orang berkebutuhan khusus. Apakah demikian? Semoga tidak ya. Nah, dan kutuknya itu hati-hati tetap berlaku meskipun orang tersebut tidak mendengar ya. Makanya tetap mesti hati-hati. Ya. Oke. Jangan kamu berbuat curang dalam peradilan, jangan engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan jangan terpengaruh oleh orang-orang besar. Lalu jangan menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Jangan engkau mengancam hidup sesama manusia. Nah, lalu juga jangan membenci saudaramu di dalam hatimu. Tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa pada dirimu karena dia. Jadi, apa yang mesti kita lakukan ketika kita punya masalah? Menegur sesama secara baik dan dengan kekeluargaan. Dan kalau memang dosanya itu terbuka, dia juga harus ditegur juga secara terbuka, kata Santo Agustinus dari Hippo. Banyak di antara kita yang memang saudara kita, teman kita punya salah, malah mungkin dipendam dendamnya, atau malah menegurnya dengan tidak baik. Akhirnya boro-boro didengarkan, orang malah udah sakit hati duluan dengan cara menegur kita gitu. Kalau memang cara menegur kita udah baik dan orang masih tersinggung, itu masalah lain ya. Tapi kalau misalkan kita menegur orang lain dengan cara yang tidak pantas, gitu, dengan kita merasa benar, lalu kita menegur orang lain dengan seenak, ya apakah itu sesuatu yang benar? Untuk kita renungkan. Nah, lalu jangan menuntut balas dan jangan menaruh dendam. Melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dan ini menarik ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini keseluruhan hukum Taurat ini bergantung pada frasa ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi sebenarnya hukum kasih itu juga udah ada, dan memang benar seperti kata salah satu ahli Taurat. Kata Yesus ya waktu itu, kasihlah, waktu itu Yesus atau ahli Taurat yang ngomong, ya lupa. Yang dia ngomong, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ini, lalu juga kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Di dua hukum itu tergantung semua hukum Taurat. Nah, dengan pemikiran yang kalau nggak salah itu kata Yesus ya, dengan pemikiran yang sama itu juga, berarti tidak ada orang yang dapat mencintai dirinya kecuali dia mencintai Tuhan. Sekali lagi ingat seperti kata Yohanes itu, Allah kan adalah kasih. Allah sudah lebih dahulu mencintai kita, sehingga kita bisa mencintai diri kita sendiri juga secara proper, dan juga kita bisa mencintai orang lain juga secara ini. Gitu. Karena semuanya ini, kasih ini terjadi juga karena kan adanya pengenalan kita kenal Allah. Gitu. Lalu ada larangan untuk campuran. Tadi kan nggak boleh kawinin dua jenis ternak, nggak boleh taburi ladangmu dengan dua jenis,
jangan memakai pakaian yang dari dua jenis pakaian. Sebenarnya kalau menurut Haidok, pakaian yang dilarang yang dua jenis itu sebenarnya pakaian untuk imam, wol dan linen gitu ya, untuk imam, yang lainnya masih boleh. Kemudian ternak ya, dan benih itu dan bahan apa semuanya itu kan dianggapnya kudus. Jadi kalau asal dicampur gitu aja itu nggak boleh. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau benih ladang di dua jenis benih katanya bisa rusak tanahnya. Ya, kalau jujur saya bukan ahli biologi, jadi saya juga kurang ngerti juga soal ininya sih. Tapi mungkin Bapak Ibu atau teman-teman siapapun yang sekiranya ini mungkin bisa mengerti, silakan di ini aja. Oke. Dan ini kemungkinan hukum ini ada kemungkinan ini hukum ini tuh ada sebelum adanya bangsa Israel gitu. Dan semuanya ini untuk analogi untuk menghindari menyembah Allah lain dan skisma gitu, perpecahan. Lalu eh, menarik tentang hukum perzinahan. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, ya, yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, perbuatannya harus dihukum, tapi bukan dihukum mati. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan seekor domba jantan. Lalu imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dan domba jantan korban penebus salah. Nah, secara teknis hal ini bukan perzinahan. At least bukan perzinahan seperti biasanya, karena wanita ini itu tidak bebas dan tidak dimungkinkan untuk menikah. Perzinahan yang dimaksud biasanya adalah perzinahan yang melanggar hak suami gitu. Jadi dia udah bersuami, udah beristri, dia tapi masih main yang sama yang lain. Nah, ini itu perzinahan. Tapi yang kalau di sini hak yang dilanggar itu adalah hak pemilik budak. Nah, dan dibayarkan dengan korban penembus salah. Lalu mengenai buah. Ya, apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam macam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tahun keempat harusnya segala buahnya menjadi persembahan kudus. Tahun kelima baru kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambahkan bagimu. Nah, ini bisa dibilang ini menganalogikan anak laki-laki yang menjalani proses penyunatan. Ketika dia belum disunat, dia itu belum layak bagi Tuhan. Lalu dia dipersembahkan pada Tuhan, dan kemudian baru dia bisa menikmati buahnya. Atau kalau menurut Santo Pasianus, ini seolah-olah menggambarkan perbuatan baik kita gitu, pekerjaan yang menghasilkan hal-hal baik. Kita menyunatkan ini pohon karena menyadari bahwa usaha awal kita itu tidaklah berjalan dengan baik dan tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika buah yang baik itu akhirnya muncul, itu bukan milik kita. Dan kalau kita menerima pujian untuk hal tersebut, berarti kita memakan buah tersebut sebelum waktunya. Pada akhirnya kita semuanya mempersembahkan semuanya itu hanya untuk Tuhan saja. Lalu soal darah, gitu, memakan darah yang masih ada, ini kan seperti yang waktu 2 minggu yang lalu ya, tentang darah adalah nyawa, dan itu adalah milik Tuhan. Dan tidak boleh melakukan telah atau ramalan. Cara legal ya, tanda kutip, untuk mengetahui masa depan dan kehendak Tuhan itu cuma 3 yang tercatat ya. Itu tuh Urim dan Tumim, Undi, dan nabi-nabi. Lalu ini ada larangan mencukur sebagian rambut. Kenapa? Karena ini kembali lagi berhubungan dengan tradisi-tradisi bangsa lain. Di Mesir yang melakukan hal demikian dalam rangka penghormatan kepada dewa-dewi. Jadi yang dilarangnya itu adalah melakukan itu untuk penghormatannya itu. Kalau misalkan tidak melakukan hal itu untuk penghormatan seperti demikian, masih boleh.
Ya tentu kita ngelihat hukum, kita membahas larangan apa dulu ya. Tapi kalau misalkan udah jelas nggak boleh, meskipun niatnya baik ya tanda kutip, ya tidak boleh. Oke, lalu tidak boleh menggoresi tubuhmu karena orang mati. Gitu. Banyak bangsa-bangsa sekitar juga pada waktu itu dia melakukan pemotongan rambut atau penggореsan tubuh ketika berduka. Orang Kristen dan Yahudi Syria pun melakukan demikian. Mereka mengikuti adat istiadat bangsa yang mereka diami selama tidak dipengaruhi oleh tahayul. Jadi kemungkinan besar hukum ini hanya melarang menggoresi tubuh dengan alasan yang demikian. Demikian juga yang larangan tato. Hanya merujuk ke kemungkinan ya. Hanya merujuk ke budaya sekitar yang menandai budak dengan nama tuannya ataupun menandai pengikut dewa dengan nama dewanya. Tapi kalau buat saya pribadi, kalau saya boleh berpendapat ya, sebenarnya kembali lagi ke kata Paulus, semua hal itu baik, tapi apakah semua hal itu berguna? Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu yang mungkin sekiranya abu-abu, mungkin itu baik-baik aja gitu. Boleh sih boleh aja. Tapi pertanyaannya apakah itu berguna untuk kita? Kalau tidak berguna untuk kita, tidak membangun kita, jangan dilakukan. Kembali lagi soal tato gini, tiap orang kan mungkin punya pandangan yang berbeda-beda ya. Saya sendiri juga tidak mau bilang ini boleh dan tidak boleh. Tapi sekiranya itu ya kembali lagi ke penilaian kita, apakah hal itu baik dan atau berguna tidak. Kalau misalkan memang baik tapi tidak berguna, jangan. Apalagi kalau tidak baik dan tidak berguna. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata menurut penilaiannya ternyata baik dan berguna, ya silakan. Tapi itu kembali ke uh, ini kita ya, tentu saja dengan pemikiran kita juga. Lalu jangan menjadikan anak-anak itu sebagai anak-anak sundal. Dan kembali lagi ini dilakukan sebagai penghormatan kepada dewa-dewa. Misalkan seperti Dewi Venus gitu ya. Nah, lalu dalam kitab Yoel sendiri, orang-orang Yahudi ditegur karena menjadikan anak-anak laki-laki dan perempuan itu sebagai orang-orang sundal sebagai ganti roti. Lalu tidak boleh berpaling pada arwah atau kepada roh-roh peramal. Sebenarnya menarik sih tentang arwah dan roh peramal ini, ada beberapa sebutan. Misalkan obot, roh-roh pembantu memberikan jawaban dari perut atau dada atau dari botol, ya. Atau peramal ya, meramalkan apa yang akan terjadi. Lalu Yedehonim, orang pintar, gnostik atau penipu yang mengklaim bahwa mereka bisa menebak-nebak pikiran orang. Epaoidei, dukun yang menjaga orang dari segala mara bahaya yang tolak bala gitu ya. Macam-macam, tapi intinya kita diminta untuk menjauhi hal-hal yang demikian. Lalu memberikan juga hormat pada orang yang sudah tua di dalam komunitas, orang asing yang tinggal dan terutama yang berkekurangan tidak boleh ditindas dan harus diperlakukan seperti orang Israel asli. Karena kembali lagi orang Israel pun dulu adalah orang asing di tanah Mesir. Dan ini menariknya, ini kan kayaknya nadanya mirip sama kitab Ulangannya. Di kemungkinan tambahan di kemudian hari. Timbangan takaran yang benar harus digunakan dalam segala transaksi. Sekali lagi teman-teman, kitab suci itu kan dia itu tidak langsung plok jadi segitu ya, langsung ada semua gitu. Oh enggak. Jadi memang itu tuh tadi tercecer-cecer semua, diteliti secara teliti gitu ya. Maksudnya secara seksama gitu ya. Baru dikanonisasi gitu. Kalau nggak salah tahun 300-an.
Jadi dan menurut saya pribadi tidak masalah untuk kayak mengakui bahwa memang ada keanehan, ada mungkin ahli mengatakan bahwa ini kemungkinan penulisan yang ditambahkan di kemudian hari, bukan di zaman modern ya. Tapi maksudnya bukan yang pada tahun yang sama, lebih tepatnya gitu ya. It's okay. Menurut saya kita harus belajar untuk beriman secara jujur dan memang dan maksudnya juga apa ya, terbuka terhadap segala kemungkinan yang ada. Daripada kita denial, oh enggak nih kayak ini, ya justru kita malah, menurut saya pribadi, kita harus benar-benar tahu soal uh, kitab suci itu seperti apa sih pembuatannya, seperti apa sih secara sastrawinya dia seperti apa sih konteks-konteks budaya dan semacamnya. Biar kita sendiri tidak terjebak pada apa ya, mungkin kalau bahasa filosofisnya sih Tuhan Tuhan di pikiran kita sendiri. Nah, kembali lagi tentang hukuman gitu ya. Di bab 20 dan bab 18. Bab 20 itu berbicara tentang hukuman dari kejahatan-kejahatan yang sudah disebutkan di bab 18. Kalau dibilang, kalau ngelihat miripnya, kemungkinan isi yang aslinya itu dari ayat 78 kemudian ditutup dari 22 sampai 26. Kemungkinan 2 sampai 6 dan 27 itu tambahan di kemudian hari. Lalu hukuman yang biasanya diberikan itu biasanya cekikan atau dilempari batu hingga mati. Nah, lalu tadi tentang Molok gitu ya. Itu tuh kemungkinan berkaitan dengan dewa. Nah, pengorbanan penyerahan anak kepada Molok dihukum mati dengan pelemparan batu yang dilakukan oleh masyarakatnya. Tapi kalau misalkan mereka enggan atau mereka gagal gitu ya, maka Allah sendiri yang akan menghukumnya. Dan ide kaum keluarganya ikut dihukum juga itu setelah zaman pembuangan itu ya diubah gitu ya istilahnya mah di pemikiran setelah pembuangan gitu. Makanya mungkin setelah zaman mungkin ya tolong koreksi bila salah ya. Mungkin setelah dekat-dekat zaman Yesus biasanya kalau penjahat itu biasanya keluarganya nggak ikut dihukum semua. Dianya aja yang kena hukum. Nah, kesalahan-kesalahan yang terjadi itu tuh mengutuki orang tua, bukan sekadar marah, bukan marah aja ya. Ya kita sebagai anak ya mungkin wajar-wajar aja lah marah sama orang tua gitu. Mereka orang tua juga bisa salah. Cuman ini sampai mengutuki orang tua gitu ya. Itu yang masalah sebenarnya. Lalu perzinahan antara anak laki-laki dan ibu tirinya yang kemungkinan besar ayahnya itu sudah mati ya. Terus perzinahan ayah mertua dan menantu perempuannya, sodomi, menikahi ibu dan anak, berhubungan badan dengan binatang, hubungan badan antara kakak dan adik, hubungan badan dengan perempuan yang sedang menstruasi, hubungan badan antara ponakan laki-laki dan bibinya, ya. Lalu juga berhubungan badan dengan bibi yang jadi bibi yang bukan darah tapi dia jadi keluarga akibat perkawinan, atau menikahi saudara ipar perempuan, ya. Itu bisa selain hukuman mati, bisa juga hukumannya adalah pernikahan tanpa anak sebagai hukuman dari Allah. Nah, mesti dipahami bahwa pernikahan tanpa anak ini jangan dipahami pasangan-pasangan modern yang baik-baik saja tapi dia tidak punya anak, itu mereka dihukum Allah enggak. Anak atau ada anak ataupun tidak ada anak, itu tuh anak tuh semuanya anugerah. Dan tidak ada anak gitu ya di pernikahan yang sekarang itu tuh tidak akan menjadikan suatu perkawinan Kristen tuh tidak lengkap. Enggak. Perkawinan Kristen, perkawinan Katolik, ya, Kristen dalam artian maksudnya mengikuti Kristus ya,
tidak tidak butuh, tanda kutip, tidak butuh anak supaya lengkap tuh enggak. Karena sekali lagi anugerah gitu. Jadi kalau memang dia somehow dia memang nggak punya anak, gitu ya, itu jangan dianggap sebagai kayak itu hukuman dari Allah karena udah di imamatnya ada. Enggak, bukan gitu. Jadi itu memang kalau Allah memang berkehendak demikian ya, ya sudah, mau gimana. Jadi eh, bukan hukuman Allah ya. Akibatnya kalau misalkan nggak punya anak, berarti kan di sini kalau dalam konteks hukuman ya, dalam konteks ini berarti kan dia kehidupan dan nama laki-lakinya itu kan berakhir di sini. Nah, menikahi saudara ipar perempuan ini beda dengan hukum Levirat yang menikahi saudara ipar karena apa ya? Karena saudaranya laki-laki, biasanya kakaknya gitu mati tanpa wafat tanpa meninggalkan anak. Itu beda, beda. Bukan seperti itu. Jadi ini memang mengambil yang mungkin di luar ketentuan hukum Levirat seperti itu. Makanya dianggap sebagai suatu kesalahan. Lalu tentang penulisan gitu ya. Sebenarnya ada beberapa yang aneh gitu kalau boleh lihat. Jadi misalkan ayat 25 yang dia melengkapi konteks tentang pemisahan. Mungkin saya sedikit tarik aja ya. Supaya lebih kelihatan jelas gitu ya. Jadi kan 24 ini udah jelas, kamu menduduki tanah mereka, memberikan padamu bagi menjadi milikmu. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Tapi memisahkan bangsa-bangsa lain terus tahu-tahu dia disambung dengan memisahkan binatang yang tidak haram dari yang haram, burung-burung yang haram dari yang tidak haram, gitu ya. Yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Ini kayak konteksnya kayak eh, kurang nyambung aja ya istilahnya mah. Kalau menurut apa namanya? Kalau menurut malah dari depan. Sorry. Nah, kalau menurut ini ya, para ahli itu kayak aneh aja. Nah, lalu juga penambahan ayat 27 gitu ya, tidak boleh menghubungi roh-roh itu juga aneh aja. Nah, tapi memang pada dasarnya demikian dan maksudnya ya sekali lagi kitab suci itu tidak masalah untuk masa kita mempertanyakan hal-hal seperti itu. Justru saya rasa iman itu kan mencari pengertian. Jadi it's okay untuk kayak maksudnya kita heran. Justru karena eh, kita heran itu, kita tuh berarti kita tuh haus untuk mencari pengertian. So it's okay gitu. Iman apa semua gitu, kehidupan menggereja dan apa itu menurut saya dipertanyakan saja. Maksudnya bukan dipertanyakan diserang ya maksudnya. Maksudnya kita ya kenapa mesti gini, kenapa mesti gitu. Dengan demikian eh, apa ya pengertian kita berkembang. Teologi juga mengenai Allah juga ikut berkembang juga. Dan memang tidak stagnan gitu ya. Saya rasa teologi kontemporer, teologi sekarang dan teologi zaman Agustinus atau mungkin zaman Kristen awal-awal gitu ya, atau mungkin zaman abad pertengahan ketika ada Aquinas, saya rasa itu kan pengertiannya beda-beda. So it's okay memang semuanya pengertian kita akan Tuhan itu berkembang seiring waktu. Jadi ya, akhirnya kembali lagi eh, kita menjalani semuanya dengan otak hati kita ya, akal budi, jiwa, pikiran, hati kita semua
itu hanya untuk Tuhan. Gitu. Dan akhirnya semuanya ditulisnya untuk apa sih? Dari yang 18 sampai 20 ini semuanya untuk apa? Agar bangsa Israel tahu kehormatan yang harus dijaga dan menghindari perilaku kaum profan, kaum yang orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena bangsa Israel di sini, ya konteksnya ya, itu adalah milik Tuhan. Lalu orang Kristen yang kita sekarang ini gimana sekarang? Kita harus sempurna juga, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan akhirnya berarti kita dituntut untuk menjaga kekudusan dan menjadi sempurna, sama seperti Allah adalah kudus dan sempurna. Kita mengasihi sesama karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Lalu review kudusnya perkawinan, 18 disusun berdasarkan rangkaian hukum apodiktik, hukum kasuistik, tidaklah sama dengan etika situasional. Berbagai larangan hubungan seksual diterapkan untuk menjaga kesucian tanah terjanji dengan bangsa pilihan Allah. Kudusnya hidup dan umat Tuhan, kita tahu bahwa kita dituntut untuk menjaga kekudusan dan menjadi sempurna, sama seperti Allah adalah kudus dan sempurna, dan kita mengasihi sama karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Demikian, saya serahkan kembali pada Ricardo. Baik, terima kasih Jos. Terima kasih untuk pengajaran yang sudah diberikan. Hari ini kita banyak belajar tentang perkawinan, terutama kalau tadi kita simak kembali, kayaknya orang zaman dulu tuh kayaknya barbar banget ya. Segala macam disingkap-singkapin sampai kalau ada aturannya berarti ada penyebabnya kan ya waktu itu ya. Oke, baik teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya atau tadi udah dijelaskan tentang ini nih, ternyata maksud dari kitab Imamat yang tadi kita baca itu seperti ini gitu. Silakan teman-teman. Kita ada waktu untuk men-sharingkan jika teman-teman ada. Boleh juga bertanya, terutama apalagi ini kan sangat erat kaitannya dengan terutama mereka yang sudah menikah nih gitu kan. Bagi kita yang mungkin masih belum menikah terus ada pertanyaan, berarti nggak punya anak berarti ada masalah ya berarti ya gitu ya. Ini zaman dulu dikutuk nih berarti nih. Silakan teman-teman. Jika ada yang penasaran atau juga boleh teman-teman men-sharingkan kesaksian seminggu ini ada ngalamin sesuatu, silahkan teman-teman. Kok aku sendiri nih teman-teman, aku juga ingin men-sharingkan juga lah ya kan. Aku sendiri saat ini juga masih dalam proses teman-teman, ingin mempersiapkan diri juga untuk memasuki jenjang kehidupan yang berikutnya. Nah, aku sendiri merasa dalam hubungan gitu ya, emang sangat, aku pribadi merasa namanya ya hubungan antara dua pribadi ini dengan yang kita melakukannya dengan menjaga kekudusan, memang ada rasa yang berbeda ya teman-teman. Aku sendiri merasa kayak ada penyertaan Tuhan di dalam setiap hubungan, dan ini nggak cuma bicara soal
hubungan antara pasangan sejoli atau gimana ya teman-teman. Tapi juga berbicara secara umum lah antara yang teman rekan kerja dengan yang hubungan antara anak dengan orang tua. Memang dalam hal ini kita kan udah berbicara banyak, di lebih dari sekedar cuma jangan singkap aurat perempuan ini perempuan dari saudara ayah, atau mencemarkan ya kayak gitu-gitu. Lebih dari itu, sebab hukum ini juga menurut aku pribadi teman-teman adalah bagaimana Tuhan ingin seperti mengajarkan kita tuh harus menghargai hubungan dengan sesama loh teman-teman. Lebih dari itu adalah seperti Tuhan menganggap kita tuh seperti setiap orang itu adalah keluarga kita gitu. Saudara kita juga, sama-sama keturunan dari Sem, Ham, dan Yafet gitu lah. Kita keturunan dari kita nih dari siapa ya, Yafet ya. Tapi melalui bacaan hari ini teman-teman, menurut aku pribadi, aku diajarkan untuk bisa melihat seseorang itu bukan lagi cuma sekedar seseorang. Perempuan itu bukan cuma lagi seorang perempuan yang mungkin aku nggak kenal, tapi mengajarkan aku untuk dia adalah seorang yang sama loh dengan aku, dengan latar belakangnya yang mungkin bisa berbeda dengan kita. Ada yang latar belakangnya baik, ada yang mungkin secara ukuran manusia kurang baik, tapi lebih dari itu tidak membenarkan kita untuk memandang dia sebagai seseorang yang lebih rendah daripada kita. Karena kalau mau seperti itu, Tuhan itu yang lebih layak memandang kita rendah. Kita ini awalnya kan hanyalah seorang yang berdosa, tapi kemudian diselamatkan dan dibayar. Dosa kita telah dibayar melalui korban Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib di Golgota sana. Jadi aku merasa kayak emang dari zaman dulu orang udah diajarin buat kita harus hormat loh sama orang tua kita. Terlebih mereka yang secara jelas, secara eksak umurnya sudah lebih tua. Terlepas tentunya dari mungkin mereka secara memang benar nih, secara objektif mereka mungkin ada yang kurang, tapi lepas dari itu Tuhan tetap memerintah melalui bacaan Imamat hari ini. Tuhan tetap meminta kita untuk terus menghargai mereka sebagaimana layaknya mereka adalah orang tua kita. Juga tidak membenarkan kalau pada saat itu berarti adalah kita seperti menyingkapkan auratnya. Sekarang pun juga kita harus saling sama-sama menjaga kekudusan sesama kita, terlebih lagi dengan diri kita sendiri. Seperti itu sih teman-teman yang aku dapat. Baik teman-teman, apakah teman-teman ada yang ingin men-sharingkan atau menceritakan atau bertanya teman-teman, silahkan. Tema hari ini lumayan menarik karena ini tema yang sebetulnya salah satu yang mungkin sebagian dari kita adalah tema yang kita pengen gitu ya. Siapa yang di sini ingin menikah? Ini aku rasa tema yang cukup tepat, yang nanti pun bakal dibahas jika teman-teman ada yang ingin menikah dan
nanti dibahas di salah satu program gereja. Ini kita kayak nyontek duluan nih materi gereja nih. Silahkan teman-teman. Aku juga ingin sharing ini teman-teman. Kalau tadi kita juga udah dengarkan kayak bahwa memang kudusnya pernikahan itu memang tidak terlepas daripada mungkin kita sebutnya peraturan-peraturan lah ya, larangan ini, larangan itu, termasuk juga ternyata juga merambat loh teman-teman, nggak hanya sekedar berbicara tentang pasangan, tapi juga bagaimana kita bersikap saat bekerja, dalam hidup terutama. Tapi aku menemukan bahwa tujuan dibalik ya kita jangan singkapin aurat adik kita, jangan singkapin itu tuh, jangan tidur sama sesama jenis. Sebetulnya lebih daripada itu teman-teman. Aku mendapati ini nih di KGK nomor 2362, sedikit mereferensi lah ya dari katekismus. Sebab ini terdapat kutipan bahwa seksualitas itu adalah sumber kegembiraan dan kesenangan. Pencipta sendiri telah mengatur demikian bahwa suami istri dalam melakukan sanggama mengalami kesenangan dan kepuasan badan dan roh. Dengan demikian suami istri tidak melakukan kejahatan apabila mereka mencari kesenangan ini dan menikmatinya. Tapi suami istri harus tabur untuk memperhatikan batas-batas pengekangan diri yang baik. Aku ingin menekankan bahwa ternyata lewat aturan ini Tuhan lewat kitab Imamat, lewat tema yang hari ini, aku mendapati bahwa selalu apa yang Tuhan pikirkan itu adalah kebahagiaan kita semua teman-teman. Dia tidak pernah tanda kutip melarang kita untuk berbahagia, tapi justru supaya kita bahagialah teman-teman, supaya kita mengalami kedamaian sejahtera. Tuhan lakukan ini buat kita. Tuhan ingatin gitulah untuk bisa kita harus saling menghargai sesama kita, hargain kekudusan sesama kita, hargai kehormatan martabat wanitanya atau laki-lakinya, hargai masa depan anak-anaknya. Tadi kan juga ada diceritakan jangan sikapkan aurat anak-anaknya gitu kan, karena itu akan menodai keturunan-keturunannya. Semuanya itu ternyata tuh bukan untuk mengekang kita, tapi karena Tuhan selalu memikirkan kita paling pertama, memikirkan kebahagiaan kita semua. So baiklah, aku ingin, jika ada yang ingin men-sharingkan teman-teman, kita bisa teman-teman bisa lakukan juga, nggak hanya di Jazz ini teman-teman. Aku ingin mengajak kita semua untuk bisa bersaksi, atau jika ada yang ingin bertanya, atau mungkin hari ini masih meremas-remas teman-teman bisa langsung hubungi kami di Instagram house.of.praise ya. Atau jika nanti teman-teman ingin men-sharingkan materi hari ini, terutama apalagi mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang aku punya teman yang ingin mempersiapkan pernikahan,
ada temanku yang lain yang masih single sih, tapi aku tahu dia lagi mau nikah juga, tapi masih dalam masa penantiannya. Teman-teman bisa share rekaman hari ini juga. Ada nantinya akan di-up melalui channel YouTube ke House of Praise Bandung. Atau juga teman-teman bisa share Instagram house.of.praise. Next. Kemudian juga tidak pernah lelah kami untuk terus mengingatkan lagi bahwa setiap Selasa jam 7 malam kita akan ada persekutuan doa offline teman-teman, sudah bukan online lagi, di Jalan Maulana Yusuf nomor 5. Lalu besok teman-teman juga ada Miracle Rosary online. Teman-teman bisa undang juga, ada teman-teman saya yang suka rosario nih. Ayo, mari kita sama-sama doakan untuk bangsa, untuk gereja kita, untuk visi dan misi kita semua bersama-sama. Besok Jumat jam 8. Lalu juga jazz berikutnya akan diadakan 2 minggu lagi di tanggal 21 September di jam yang sama. Nanti tim akan memberikan info lebih lanjut lagi untuk linknya, link zoomnya, dan tentunya kita akan membahas imamat berikutnya. Kita akan maju terus imamat bab 21 mengenai kudusnya para imam dan kudusnya kebaktian korban. Yes. Mari kita sama-sama berdoa mengakhiri jazz kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Santo Yohanes Paulus, dari jendela surga, anugerahilah kami berkat-Mu. Berkatilah gerejamu yang sangat Engkau cintai ini. Layani, bimbinglah, dan tuntunlah dengan berani gerejamu yang sedang bersiarah di dunia ini, agar mampu mewartakan nama Yesus, serta mendekatkan semua orang kepada Yesus. Berkatilah juga kaum muda yang adalah dambaan terbesar-Mu. Bantulah mereka agar memiliki mimpi dan keinginan yang besar untuk menemukan cahaya yang dapat menerangi jalan kehidupan mereka di dunia ini. Sudilah kiranya Engkau memberkati juga setiap keluarga yang ada di dunia ini. Engkau telah mengingatkan kami tentang serangan iblis terhadap kekuatan cahaya ilahi dari Allah yang dianugerahkannya ke dunia ini. Semoga dengan doamu, Engkau dapat melindungi semua keluarga dimanapun. Berdoalah bagi perdamaian seluruh dunia, terutama bagi mereka yang saat ini masih diliputi ketegangan, peperangan, dan ketidakadilan. Engkau dikenal sebagai sosok yang selalu menyerukan perdamaian. Engkau mengatasi perang dengan melakukan dialog dan menanamkan benih-benih cinta. Maka doakanlah kami agar tidak takut dan tak kenal untuk menjadi penabur perdamaian. Oh Santo Yohanes Paulus, dari jendela surga, tempat kami melihat-Mu di sebelah bunda kami Maria, kirimkanlah berkat Tuhan kepada kami semua. Amin. Kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.